Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat datang kembali teman-teman di kelas pengendalian jauh lingkungan bersama saya di materi kita hari ini yaitu Environmental Remote Sensing Playbook Jilid 3 atau nomor 3 yang akan berfokus ke Earth Science, LULC, dan Urban serta dampak dan rekomendasinya. Sebelum mulai, saya cuma mau nambah singkat teman-teman. Ini lupa kayaknya, tapi eh, saya harus login dulu sebentar. Yaitu kondisi terkini daripada, sorry, e-learning kita ya. Cuman mau mengingatkan saja. Jadi, teman-teman, saya ingin mengingatkan secara singkat bahwa kita sebagai kelas itu juga punya e-learning yang sudah saya siapkan dengan cukup meticulous lah istilahnya, yang mana salah satunya adalah berisikan cukup banyak paper-paper yang terkait mulai dari pekan 1 sampai sekarang pekan ke-7. Jadi semua paper yang saya sebut di pekan 1 sampai pekan ke-7 itu insya Allah selalu ada di bagian atas dari e-learning kita. Tidak cuma itu, di setiap minggu saya juga sudah mengunggah ya teman-teman kontrak kuliah, isi kelasnya, dan juga beberapa kelengkapan-kelengkapan lainnya beserta dengan tugas-tugasnya. Harapan saya adalah hal ini bisa kalian gunakan nanti sebagai persiapan UTS pun UAS serta nanti dalam kehidupan Anda sehari-hari khususnya ketika Anda memutuskan untuk mendalami remote sensing minimal dalam tugas akhir Anda. Ya, sayangnya untuk materi ke-7 belum sempat saya unggah, nanti akan saya unggah segera setelah kelas kita selesai. Jadi teman-teman, untuk membuka kelas kita hari ini, mari kita melihat lagi apa yang sebenarnya sudah kita pelajari semenjak awal kita bertemu di pekan pertama beberapa bulan yang lalu sampai ke minggu ke-6 kemarin. Ini sebenarnya persis dengan yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, tetapi ingin saya ulangi lagi karena again harapan besar saya adalah kalian tidak cuma mengenal teknisnya, tetapi kalian juga mengenal filosofi dan pola pikir yang sedang ingin saya bangun untuk penginderaan jauh minimal di teknik geomatika ITERA. Walaupun saya bukan orang kakak penginderaan jauh ya, tapi saya berusaha untuk mengajarkan tentang bagaimana kalian memiliki pola pikir yang saya sebut sebagai pola pikir penginderaan jauh atau pola pikir proses penginderaan jauh tersebut. Apa saja di pekan 1 kita belajar tentang apa saja sebetulnya fenomena yang ada di lapangan, yang ada di dunia begitu ya, atau fenomena istilahnya fenomena lingkungan yang terkait dengan apa yang nanti bisa kita baca, apa yang nanti bisa kita ambil, apa yang nanti bisa kita pelajari. Setelah itu kita belajar tentang bagaimana sinyal, fitur, dan produk yang bisa dikaitkan dengan fenomena lingkungan tersebut. Nah, tidak cuma itu, kemarin juga saya tambahkan dengan beberapa sensor families. Ini penting bagi saya karena selama ini salah satu masalah besar, saya juga ngomong ini tapi akan saya ulangi lagi di minggu lalu. Salah satu masalah besar menurut saya teman-teman teknik geomatika ini ya, khususnya teknik geomatika ITERA itu kekurangan besarnya bukanlah tidak bisa menggunakan beberapa satelit atau tidak bisa menggunakan beberapa platform, tetapi lebih ke tidak tahu bahwa platform dan satelit itu ternyata ada. Sehingga dengan adanya sensor families kemarin, harapan saya kalian itu bisa belajar bahwa ternyata data itu tidak cuma Landsat 8, data itu tidak cuma Sentinel-2. Tidak cuma itu, data itu tidak cuma kalau butuh dari tahun 2014 sampai tahun 2024 butuhnya cuma dua, tidak. Bisa banyak dan bisa menggunakan pendekatan atau platform-platform yang kemarin sudah saya jelaskan. Tidak cuma itu, di situ saya juga menjelaskan tentang bagaimana melengkapi metadata dan juga aturan-aturan daripada pra-pemrosesan yang harus Anda perhatikan. Seringkali ini juga kemarin saya sampaikan, akan saya sampaikan lagi bahwa menurut saya banyak teman-teman yang menganggap hal ini itu sebagai angin lalu saja. Artinya ketika sudah ada data di depan mata ya udah data ini kita pakai.
Tidak dipikirkan ini itu levelnya sudah cocok atau tidak dengan yang kita harapkan. Sebenarnya harus melalui proses apa saja di dalamnya agar datanya itu siap dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa data yang ada di depan mata kita itu memang data yang siap untuk diolah. Dan di situ yang tadi saya tambahkan dengan istilah sebagai analisis ready data itu tadi. Jadi Anda harus memahami tentang bagaimana memilih produknya dan bagaimana mengaitkan kesiapan dari si data tersebut dengan level dari yang Anda harapkan terhadap data tersebut. Tidak cuma itu, menilai yang tadi saya sampaikan tentang seringnya kalau saya baca penelitian anak-anak ITERA itu kalau bilang 2014 sampai 2024 itu cuma pakai dua data. Nah, di sini saya mau ajarkan dan sampaikan bahwa itu adalah pemikiran 20 tahun yang lalu ketika belum ada pendekatan pengolahan menggunakan cloud atau menggunakan awan. Saya ajarkan time series thinking bahwa semakin banyak data yang dipakai, semakin rapat selisih temporal antara satu waktu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka Anda bisa mendapatkan sinyal-sinyal yang tidak bisa didapatkan kalau hanya menggunakan 2, 3, 4 data selama 10 tahun tersebut. Dan juga saya mengajarkan singkat tentang konsep machine learning kemarin sebagai usaha untuk memperbarui metode kalian yang bisa kalian pahami dan yang bisa kalian lakukan. Tidak hanya serta-merta indeks sederhana saja terus yang dipakai sampai besok kalian pensiun begitu dalam pekerjaan, tetapi bisa mengaplikasikan beberapa metode-metode machine learning. Tapi harus kalian ingat, machine learning itu novel baru, betul, machine learning itu bagus, iya, tapi akan percuma atau tetap jadi sampah kalau inputnya pun adalah sampah. Dan untuk memastikan bahwa input dan prosesnya itu baik, kita harus mengakhiri penelitian selalu dengan menggunakan validasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang di pekan 5 dan di pekan 6 kemarin, saya mengajari tentang playbook nomor 1, vegetasi agriculture forestry disasters, dan juga playbook nomor 2, water, coastal, atmosphere, dan air quality. Takeaway dari semua materi itu, teman-teman, bahwa kita, saya lebih tepatnya, ingin mengajarkan atau mengharapkan kalian dari kuliah ini minimal sampai UTS itu paham bahwa sebuah penelitian remote sensing yang baik itu harus menggunakan data yang pas secara produk, datanya sudah bisa dipastikan sumbernya dari mana, datanya sudah bisa dipastikan memang siap untuk diolah alias merupakan analisis ready data, dan Anda sudah memastikan kebaikan dari datanya sudah pas QA-nya. Tidak cuma itu, cocokkan apa yang mau Anda ambil dan yang mau Anda amati dengan metodologi yang Anda pilih. Jangan sampai secara fisik ternyata tidak nyambung. Kesemuanya itu apabila digabungkan akan menjadi analisis yang kuat. Tapi di pekan ini saya mau menambahkan, kalau sudah ada analisis yang kuat, apa kurangnya? Terus apa? Nah, harapannya di pertemuan hari ini kita juga bisa belajar, juga bisa membahas tentang kalau udah selesai analisis, terus apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa menjadi tindak lanjut dari hasil penelitian remote sensing yang insya Allah dalam tanda kutip sudah kita pelajari selama 6 bulan lagi, 6 minggu terakhir ini. Jawabannya akan ada di slide hari ini, teman-teman. Sedikit catatan juga, cuman menyampaikan bahwa dari pertemuan khususnya 5 dan 6, kita belajar pada dasarnya dua hal ya. Yang pertama adalah framework. Framework itu bagaimana pola pikir kita untuk mendekati masalah-masalah yang ada di penginderaan jauh lingkungan. Tidak lagi secara filosofis seperti remote sensing thought process di minggu 1, tapi secara teknis. Yang intinya adalah Anda harus mengamati dan memastikan observable atau apa yang sebenarnya diamati, lalu teori fisik terhadap bagaimana gelombang elektromagnetik itu lewat ke objek tersebut. Kaitkan dengan data atau produk yang nanti bisa Anda pakai. Setelah itu pastikan datanya baik kualitasnya dengan memperhatikan QA atau Quality Assurance Flag dan Rules. Setelah itu pilih fitur-fitur baik indeks ataupun fitur-fitur algoritmik lainnya yang bisa Anda ambil
dari data tersebut untuk mewakili fenomena dan fisik yang mau Anda amati di awal. Saya sebutnya kalau kemarin feature itu salah satunya adalah proxy istilahnya. Nah, ditambahkan dengan workflow, bagaimana cara Anda mengolah datanya, Anda bisa inject, Anda bisa masukkan machine learning di situ untuk membuat pengolahannya menjadi lebih baik. Dan terakhir, jangan lupa buat validasi, lakukan validasi, dan siapkan hasilnya. Tentu harus aman. Dalam arti aman adalah jangan sampai Anda overselling hasil yang Anda punya. Karena sesuai dengan buku dari Pak Lilesan and Kiefer, remote sensing is not a panacea. Remote sensing itu bukan buah setan atau bukan gomi-gomunomi ya yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia. Bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, di bagian bawah ini ada dua contoh ya, yaitu vegetasi dan agrikultur. Sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, cuman mau saya sampaikan lagi. Pun halnya juga untuk yang playbook 2, yaitu workflow untuk water dan workflow untuk air quality. Kalau Anda lihat teman-teman, dari 4 workflow itu ada beberapa take home message yang ingin juga saya tambahkan. Yang pertama, selalu pastikan data dan catat versi datanya. Yang kedua, selalu pilih fitur yang bisa mewakili fenomena lingkungan yang mau Anda ambil, dan jangan lupa buat validasi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan dari data tersebut. Itu hal pertama yang ingin saya ingatkan dari 2 minggu terakhir, teman-teman. Yang kedua adalah playbook Canvas. Saya harap slide ini nanti bisa Anda save, Anda screenshot, Anda buat dalam mungkin sebuah catatan yang baik. Karena harapannya adalah Anda bisa mencoba untuk menggunakan pendekatan ini sebagai usaha untuk mendekati semua masalah yang bisa nantinya diselesaikan secara remote sensing. Nanti di tugas kelima khususnya, saya akan meminta kalian untuk membuat dan mengisi playbook Canvas ini. Tidak sekarang saya jelaskannya, agak nanti. Sebagai usaha saya untuk membuat pola pikir kalian secara remote sensing itu tidak cuma jalan, tetapi juga bisa teraplikasi dan bisa dilatih dengan baik nanti di bagian kedua dari kuliah penginderaan jauh lingkungan bersama Buana. Ini contoh isi kanvasnya dari minggu pertama dan minggu kedua, yaitu banjir dan juga turbiditas atau kekeruhan air sungai. Intinya adalah mencoba untuk mengejawantahkan atau mencoba untuk menjelaskan apa saja yang ada di workflow tadi ke dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi dengan mudah jawabannya untuk mendefinisikan topik yang mau Anda ambil. Di hari ini, teman-teman, di minggu ke-7, kita belajar sedikit berbeda dengan beberapa minggu yang lalu. Kalau Anda notice, bisa dilihat di RPS ya. Bisa juga dilihat di Siakat kalau saya tidak salah ingat, tapi kalau tidak salah minimal di e-learning sudah saya unggah sejak minggu pertama, bahwa minggu ke-7 ini agak unik karena secara CPMK atau secara capaian mata kuliahnya berbeda dengan yang lain. Capaian mata kuliah di minggu ke-7 ini adalah capaian mata kuliah 13.1A. Apa bedanya, Pak, sama capaian mata kuliah yang sama di minggu yang sebelumnya? Beda utamanya adalah bahwa di minggu ini kalian tidak cuma belajar tentang teori, tidak cuma belajar tentang bagaimana mendesain sebuah solusi, tetapi kalian bisa memberikan evaluasi terhadap dampak sosial ekonomi lingkungan dari solusi Indraja yang sudah kalian pelajari dan tawarkan di pekan-pekan sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai, terus kalau sudah ada hasilnya, ngapain? Untuk apa? Terus apa? And then what? Kalau dalam bahasa Jerman Timur gitu ya. Nah, disinilah kita akan belajar bahwa Anda bisa mengevaluasi dampak-dampak daripada hasil yang sudah Anda punya ini untuk nantinya diintisarikan ke dalam sebuah dokumen yang nanti bisa diberikan ke pihak-pihak terkait. Dalam hal ini berarti stakeholder.
Itulah mengapa saya tulis di sini output kelasnya teman-teman ada playbook canvas yang tadi contohnya, lalu ada policy brief. Policy brief itu adalah singkat, bukan singkat, sorry salah ngomong ya. Dokumen singkat daripada hasil yang Anda punya itu dalam sebuah ringkasan, mungkin cuma satu paragraf atau dua paragraf kalau mau. Paragraf pertama dalam menjelaskan latar belakang metode dan hasil. Setelah itu paragraf kedua fokus ke terus diapain, terus bisa apa, rekomendasinya bagaimana, begitu ya. Dan juga ada temuan non teknis serta disclaimer. Nah, ini mirip seperti policy brief tetapi lebih singkat lagi yang orang mungkin juga bisa bilang sebagai executive summary atau bahkan bisa kalau di zaman sekarang di beberapa sosial media itu nulis TLDR ya, too long didn't read. Jadinya bikin sebuah dokumen yang singkat, bite size, apalagi bagi pemangku kebijakan yang mungkin sibuk sehingga tidak punya banyak waktu untuk spend membaca dari awal sampai akhir untuk sebuah paper. Ada beberapa rule of thumb, teman-teman. Saya sudah sampaikan pekan 1 dan pekan 2, akan saya tambahkan di pekan 3 bahwa peta atau proxy yang Anda pakai sebagai fitur dan juga indeks itu bukanlah keputusan, tetapi merupakan basis dari sebuah keputusan. Produk remote sensing itu akan membantu untuk melihat hasilnya dan membantu untuk memilih mana yang sekiranya pas untuk nanti ditindaklanjuti, tetapi keputusan final atau validasi final perlu adanya tambahan-tambahan yang memberikan konteks atau memberikan nuans istilahnya. Artinya teman-teman, sebagai contoh ya, beberapa tahun yang lalu tim kami itu saya, Buana, Bulea, dan beberapa yang lain itu membantu teman-teman di Bapeda Provinsi Lampung untuk melakukan pemetaan eh, perumahan, bukan perumahan, permukiman kumuh, khususnya di Bandar Lampung. Menggunakan pendekatan penginderaan jauh resolusi sangat tinggi yang digabungkan dengan data lapangan, didapatkanlah bahwa ternyata ada beberapa kelurahan dan beberapa kecamatan, khususnya di daerah pesisir yang Bandar Lampung ya ini, yang memang memiliki tingkat permukiman kumuh yang cukup tinggi. Tetapi ketika kami coba bandingkan hasil kami dengan dua hal, yang pertama adalah dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU dengan tim yang namanya Kotaku, kalau saya tidak salah ingat, mereka menemukan hal yang sedikit berbeda. Hal ini terjadi gara-gara metode remote sensing yang dipakai itu ternyata berbeda antara yang kami pakai dengan yang teman-teman Kotaku tersebut pakai. Artinya teman-teman, peta itu bukan lalu menjadi keputusan final. Bisa jadi metode berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Tidak cuma itu, ketika kami melakukan survei untuk turun ke lapangan memastikan apakah memang daerah-daerah ini di lapangan itu memang betul-betul permukiman kumuh, jawabannya memberikan hasil yang menurut saya sedikit um, bukan mind blowing ya, lebih ke membuat studi remote sensing itu hanyalah satu bagian kecil dari penyelesaian masalah, yaitu bahwa kebanyakan dari penduduk yang memang tinggal di permukiman kumuh itu, karena kami memang menemukan di lapangan lokasi yang kami pilih atau yang kami temukan itu memang betul permukiman kumuh ya. Tetapi banyak juga ternyata masyarakat di situ yang memilih untuk tinggal di situ, tentu dengan alasan tertentu, baik secara sentimental, finansial, ataupun masalah-masalah dan juga faktor-faktor lainnya. Artinya, apa yang bisa menjadi temuan di sebuah penelitian itu tidak cuma berbeda dengan temuan di penelitian lain walaupun topiknya sama, bisa jadi secara kontekstual menjadi tidak, saya tidak mau bilang tidak berguna, tetapi menjadi susah untuk diaplikasikan apabila konteks dan nuans terhadap masalah tersebut, khususnya secara kearifan lokal, itu tidak dipahami dan diperbaiki. Karena tentu teman-teman, sebetulnya awal kami ingin melakukan penelitian ini, penelitiannya sudah dipublish di beberapa jurnal by the way,
dan juga menjadi skripsi dari beberapa kakak tingkat kalian angkatan 2017. Tapi intinya, ketika kami melakukan penelitian ini, harapan kami itu adalah ada rekomendasi kebijakan yang bisa kami berikan kepada pemerintah kota untuk nanti membuat program prioritas relokasi masyarakat di permukiman kumuh tersebut. Apabila ternyata tidak bisa direlokasi, maka rekomendasi lainnya adalah melakukan perbaikan permukiman agar tidak bisa disebut sebagai permukiman kumuh lagi. Nah, tapi ternyata seperti yang tadi saya bilang, ketika kita turun ke lapangan, rekomendasi itu tidak ada artinya karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di situ itu by choice. Mereka memilih di situ. Mereka bukan lalu merasa bahwa mereka terpaksa tinggal di situ. Tidak, tapi ternyata mereka memilih untuk tinggal di situ dengan berbagai alasan. Yang tentunya membuat hasil penelitian ini mau pakai metode remote sensing novel apapun, sebaru apapun juga tidak akan pernah bisa menjadi rekomendasi yang bisa diaplikasikan di lapangan kalau kita tidak belajar juga tentang nuans atau kearifan lokal yang merupakan bagian bukan kita, tapi merupakan dari teman-teman sosial humaniora atau soshum. Itu ya teman-teman, sedikit cerita singkat dari apa yang sudah pernah dialami oleh tim kami beberapa tahun yang lalu. Khususnya untuk menjadi jembatan gitu ya antara hasil remote sensing dengan kebijakan di lapangan. Ada satu contoh lagi tapi nanti akan saya berikan kalau ternyata nanti waktunya cukup. Di hari ini teman-teman, saya ingin memberikan rekap yang tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dari validasi kita bisa membawa ke keputusan dan ada nanti saya lanjut dengan beberapa overview untuk metode-metode. Dan lalu nanti akan ada apa sih yang bisa diklaim dan yang nggak bisa diklaim, ditambah dengan pembuatan policy brief. Dan terakhir, apabila waktunya cukup, adalah berdiskusi. Prinsip utamanya, teman-teman, yang sama seperti minggu-minggu lalu, saya tambah di bagian bawah adalah, kalau peta udah jadi, terus apa? Menjawab pertanyaan itu, maka jawabannya adalah mari kita membuat sebuah dokumen yang bisa outline kebermanfaatan dan tindak lanjut dari studi kita ini agar tidak hanya nanti menjadi sebuah paper belaka, tetapi menjadi rekomendasi yang bisa diambil di lapangan. Contoh nyatanya teman-teman, alhamdulillah begitu ya, sejak tahun 2019 tim ITERA, khususnya adalah tim kami, itu dipercaya oleh BPBD Provinsi Lampung dalam membuat peta risiko seprovinsi Lampung. Peta risiko apa Pak? Peta risiko bencana khususnya hidrogeometeorologis. Alhamdulillahnya pula, dari dua kali kami melakukan itu, yang pertama di tahun 2019 dan yang kedua baru saja selesai di 2 tahun yang lalu ya, 2024, hasilnya sesuai dengan apa yang juga kami harapkan, itu selalu menjadi peraturan pemerintah provinsi. Anda bisa coba lihat di JDIH-nya Lampung ada ya, peraturan itu, buku itu juga tersedia begitu ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika workflow dan juga hasil dari penelitian kita ini itu bisa menjadi sebuah penelitian yang istilahnya sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh stakeholder, tentunya tidak akan ada alasan lagi untuk tidak melakukan tindak lanjut, maaf ya, dari penelitian tersebut minimal sebagai sebuah peraturan yang sekiranya nanti bisa menjadi dasar dalam penentuan-penentuan kebijakan teknis lebih lanjut, khususnya di daerah-daerah. Nah, yang mau saya highlight di sini, teman-teman, bahwa saya berharap ya kalian mungkin banyak yang nanti akan merantau, bisa ke Jakarta atau bahkan mungkin merantau ke luar negeri. Tetapi bisa jadi akan ada beberapa dari kalian yang memang ingin punya niat untuk kembali ke daerah asal masing-masing dan mengabdi di lokasi tersebut. Jawaban dan juga pesan saya, teman-teman, bisa hal itu terjadi. Tinggal Anda baca beberapa peraturan-peraturan dan sekiranya proksi-proksi apa yang bisa Anda dekati menggunakan remote sensing untuk memenuhi peraturan itu, lalu Anda bisa datang ke pemerintah kota dan pemerintah daerah tempat Anda tinggal atau mungkin asal Anda, dan Anda bisa tawarkan.
Bapak ingin memenuhi peraturan apa? Misal, Bapak ingin memenuhi peraturan dari BNPB yang menyebutkan harus punya kajian risiko bencana setiap 5 tahun. Tim kami siap untuk melakukannya, Pak. Bapak butuh peta baku sawah yang merupakan nanti dasar dalam penentuan luasan sawah yang nanti diberikan bantuan pupuk, yang nanti diberikan bantuan penyuluhan dan sebagainya. Bapak butuh itu, kami sebagai tim dari Geomatika siap untuk melakukannya. Apa pesan saya teman-teman bahwa berkarya itu tidak lagi cuma menjadi domain yang bisa dikerjakan di kota-kota besar dengan adanya peraturan daerah tentunya membuat kita juga bisa berkarya dan juga membantu pemerintah daerah kita masing-masing kalau memang ternyata kalian ingin kembali ke desa ya atau kembali ke daerah kalian untuk nanti bisa membantu dan memastikan peraturan-peraturan yang ada di daerah kalian tersebut sesuai dengan amanat-amanat yang sudah dicanangkan secara nasional. Apa intinya? Kebermanfaatan. Lanjut teman-teman, ini sama seperti pekan-pekan yang lalu, saya cuma mau menyampaikan bahwa kalian atau kita lebih tepatnya itu sedang hidup di era emas daripada penginderaan jauh gitu ya. Kalau zaman bapak-bapak kita, mungkin bapak-bapak bapak saya gitu ya, yang umurnya sudah 50, 60-an, itu tidak mengalami sedang dulu ketika beliau belajar gitu. Ya, sebagai disclaimer, bapak saya bukan orang geomatika, bapak saya orang pertanian, tapi ada aplikasi remote sensingnya, tapi sayangnya ketika beliau sedang kuliah di tahun 90-an, satelitnya tidak banyak. Jadi tidak banyak aplikasi yang bisa beliau kenal dan tidak banyak aplikasi yang bisa beliau aplikasikan di bidang pertanian. Beda dengan setelah di tahun 2010-an yang satelit itu seperti sangat gampang begitu ya, seperti kacang yang banyak sekali jenis dan juga banyak sekali contohnya. Maksudnya apa? Artinya berarti kita itu jangan sampai punya apa namanya, bukan kesalahan ya, punya bukan niat ngomongnya. Em, Pemikiran bahwa remote sensing itu datanya sedikit, remote sensing itu datanya susah. Jawabannya adalah tidak. Remote sensing itu datanya banyak sekali. Remote sensing itu satelitnya sekarang sudah sangat banyak, platformnya juga banyak, mudah sekali untuk dijangkau tanpa harus Anda download datanya bahkan. Jadi Anda atau kita itu sedang hidup di era keemasan dari remote sensing dan itu jangan sampai lepas istilahnya dari tangan Anda. Kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, saya juga mau menyampaikan ulang lagi, saya harus selalu kasih highlight karena saya selalu merasa terlepas dari apa yang sudah pernah saya sampaikan, tidak cuma sekarang, mungkin dengan Bapak Ibu dosen yang lain di mata kuliah remote sensing atau yang lain. Seringkali mahasiswa dan juga saya sendiri dan juga beberapa teman-teman kita itu masih cenderung overselling atau istilahnya terlalu menjual. Bukan berarti buruk ya. Terlalu menjual itu maksudnya adalah melebih-lebihkan kegunaan dari remote sensing. Kita tetap harus berpedoman pada batasan yang mungkin terjadi di remote sensing itu. Seperti kita tidak bisa istilahnya kayak kalau kalian dulu ini cukup ngetren dulu pas zaman saya kuliah, saya nggak tahu di zaman sekarang ngetren juga atau tidak, yaitu segitiga kebutuhan. Bukan segitiga kebutuhan sih. Kalau saya menyebutnya dulu itu segitiga kekerenan ya. Yang keren yang pertama adalah banyak organisasi, keren yang kedua adalah IPK-nya bagus, keren yang ketiga adalah banyak tidur. Nah, dulu sebagai mahasiswa kita harus memilih dua dari tiga. Kalau kita banyak organisasi dan IPK-nya bagus, berarti zombie, nggak jarang tidur. Kalau kita banyak organisasi tapi sering tidur, berarti kuliah kita hancur. Kalau kuliah kita bagus dan sering tidur, berarti kita ansos gitu. Itu dulu segitiga yang milih dua daripada tiga. Nah ini sama dalam konteks spektral, spasial, temporal, sama radiometrik itu kita harus pilih ada trade-off-nya. Tidak semua itu bisa jadi milih tiga-tiganya. Zaman sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai ada usaha-usaha yang nyata dari khususnya pemilik satelit itu untuk mengurangi kecenderungan pemilihan dalam segitiga ini. Biasanya dengan cara
menambahkan satelit, biasanya dengan cara memperbanyak orbitnya dan yang lain-lain, tapi secara umum segitiga itu masih perlu diperhatikan, yaitu kalau Anda ingin resolusi spasial baik, maka bisa jadi resolusi temporalnya buruk. Sebaliknya, kalau Anda mau resolusi temporalnya baik, dalam arti misal datanya setiap hari ada, itu bisa jadi resolusi spasialnya buruk. Contoh nyatanya adalah milih Landsat atau Sentinel-2 dibanding MODIS. MODIS itu datanya setiap hari ada. Landsat itu setiap berapa belas hari baru ada. Sentinel itu setiap 10 hari baru ada. Tapi resolusinya kalau MODIS itu 500 meter sampai 1 kilo, kalau Sentinel-2 itu 10, kalau Landsat itu 30. Tidak cuma itu, adanya gangguan dari matahari, gangguan dari awan, dan beberapa yang lain nanti bisa mengganggu data yang kita punya. Dan jangan lupa, selalu membutuhkan algoritma. Itulah mengapa teman-teman, di workflow yang saya ajarkan kemarin, kalian saya ajarkan tentang pemanfaatan remote sensing sebagai usaha untuk mempermudah pemrosesan yang kalian punya. Dan yang penting ini nih, large amount of data. Data yang dipakai untuk pemrosesan itu gede banget. Makanya saya selalu encourage dan selalu point out bahwa zaman sekarang itu sudah nggak zaman ngolah sendiri. Zaman sekarang itu zamannya ngolah di awan atau di cloud menggunakan berbagai platform. GEE, AWS, ataupun platform-platform lainnya. Dan terakhir, jangan lupa bahwa semua penelitian-penelitian itu butuh validasi lapangan dan konteks secara lokal agar bisa masuk nuansnya. Iya. Itu adalah limitasi dari remote sensing yang ingin saya ulangi lagi teman-teman, karena bagi saya tidak pernah lelah untuk menyampaikan bahwa remote sensing itu bukan solusi one fit for all begitu ya. Mm-mm. Bukan one for all yang kemarin Agustus ramai, beda lagi kalau itu. Nah, sekarang teman-teman ingin sedikit melanjutkan bahwa ini adalah pipeline yang sekiranya bisa dan perlu juga Anda perhatikan teman-teman. Bahwa ketika kita punya data data satelit begitu ya, data satelit itu berarti remote sensing, tapi tidak cuma itu digabungkan dengan data-data lainnya, seperti modeling dan juga data-data lain, itu bisa dipakai dalam pemrosesan yang nanti berujung pada sebuah satelit produk, yang mana dalam konteks mata kuliah kita hari ini, itu bisa diaplikasikan ke berbagai environmental application atau aplikasi dan kegunaan lingkungan yang beragam. Ini adalah slide dari programnya NASA ya yang disebut sebagai ARSET, Application Applied Remote Sensing Training Program, yang saya cukup banyak untuk memakai sebagai salah satu dan salah beberapa referensi-referensinya. Anda kalau mau baca, saya sangat senang banget kalau Anda nanti bisa coba explore, karena banyak training yang tidak cuman tentang teori, tetapi juga training-training yang berkaitan dengan aplikasi serta platform. Maaf ya, ada suara anak kecil, anak saya baru bangun. Ini adalah framework yang kemarin juga kita punya di minggu pertama dan minggu kedua dari playbooknya teman-teman. Tapi hal ini sedikit berbeda karena di hari ini saya tambahkan dengan dua hal, yaitu dua bagian yang paling kanan, yaitu decision use atau keputusan yang dipakai, serta rekomendasi dan disclaimer yang harus kita sampaikan dari analisis tersebut. Apa sih intinya? Intinya adalah minggu 1 sampai minggu ke-6 itu mengajari kita membuat produk dan workflow yang bisa kita pertahankan, bisa kita pertanggungjawabkan, dan minggu ke-7 akan menambahkan pertanyaan keputusan apa yang bisa kita ambil, apa yang tetap tidak bisa kita klaim, dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan atau kita gunakan dan kita berikan kepada pihak terkait.
Kerangka ini tidak cuma untuk domain urban LULC ataupun Earth Science, tapi kerangka ini juga berlaku untuk Playbook 1 dan Playbook 2. Intinya teman-teman, saya sudah sampaikan ini beberapa minggu lalu dan saya sampaikan lagi bahwa tujuan saya adalah menanamkan pola pikir remote sensing, mendekati sebuah permasalahan di lapangan menggunakan proxy atau menggunakan indikator dari data penginderaan jauh, menggunakan data yang jelas, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di sini saya tambahkan plus-plusnya adalah menyampaikan hasilnya dalam bentuk yang mudah dicerna dan dipertimbangkan oleh pihak terkait. Ini yang disebut sebagai komunikasi kepada stakeholder, yang disebut sebagai apa? Yang disebut sebagai policy brief ataupun yang tadi saya juga sebut sebagai executive summary. Nah, tapi sebelum itu kita mau masuk singkat dulu teman-teman ke konsep dasar apa yang sebenarnya diamati ketika kita mengamati data urban atau mengamati fenomena urban atau fenomena yang ada di perkotaan serta LULC. LULC itu singkatan dari Land Use Line Change. Jadi mencakup semuanya ya, tidak cuma vegetasi, tapi juga urban area, air, dan sebagainya. Bahwa yang sebenarnya terlihat oleh sensor, beberapa contohnya teman-teman, untuk urban, itu adalah urban heat proxy. Jadi kita sama-sama tahu bahwa tanah itu memancarkan panas atau mengemisi panas ya. Dan ternyata ditemukan emisi panas ini semakin besar apabila ada di perkotaan. Karena berbagai faktor. Karena tidak adanya penyerapan, karena pemantulan yang lebih besar gara-gara geometri daripada pemantulnya, yaitu gedung-gedung, serta beberapa faktor-faktor yang lainnya. Jadi, salah satu faktor atau salah satu proksi penting untuk mewakili urban atau istilahnya area perkotaan adalah panas permukaan atau urban heat. Tidak cuma itu, ada juga yang namanya impervious surface proxy. Impervious itu adalah sebuah itu kata ya, kata yang artinya kebanyakan adalah bisa disebut sebagai build up area. Maksudnya dari sebuah lokasi itu berapa bagian yang sebetulnya sudah jelas-jelas bisa dikategorikan sebagai area terbangun. Beberapa tantangannya, yang pertama adalah mixed class, alias apa? Alias ketika Anda bicara build up area itu sebetulnya juga terdiri dari banyak hal. Ada yang lapangan, yang mana lapangan itu berarti secara geometri juga berbeda dengan rumah tapak. Rumah tapak itu maksudnya rumah-rumah seperti perumahan di klaster begitu ya. Beda juga dengan gedung pencakar langit dan juga dengan jenis-jenis build-up area yang lain. Itu kesemuanya bisa jadi berbeda secara secara spectral signature-nya dan nanti membuat proses dari pengkelasannya menjadi lebih sulit untuk dibedakan satu sama lain. Tidak cuma itu, kalau misal kita bicara di STAR khususnya, beberapa gedung tinggi itu juga ditemukan ternyata memberi bayangan. Dan pemberian bayangan atau adanya bayangan ini tentu mempersulit kita untuk mendapatkan nilai sebenarnya. Alias gara-gara ada bayangannya, jadinya nilainya tentu jadi berbeda dari yang seharusnya. Dan tidak hanya itu, ada resolusi temporal teman-teman, tapi hal ini kalau saya tidak salah ingat sudah tidak lagi menjadi masalah yang cukup besar. Tapi kalau misal Anda ingin melakukan penelitian yang jangka waktunya panjang, memang resolusi temporal ini masihlah menjadi sedikit masalah. Beberapa contoh teman-teman ya. Ini langsung saya gabung dengan LULC. Sebentar, saya jelaskan LULC dulu deh sebelum saya kasih contohnya. Yang terlihat untuk LULC adalah perubahan kelas dari waktu ke waktu. Kata-kata waktu ke waktu ini mengartikan bahwa analisis LULC itu tidak cukup sebelum dan sesudah. Tidak cukup cuma punya dua data, tapi harus punya data yang banyak dan juga rutin. Tetapi yang tidak otomatis terlihat daripada LULC atau Land Use Land Change itu adalah kenapa perubahan itu terjadi.
dampak sosial yang terjadi gara-gara perubahan itu apa? Tidak bisa kita lihat juga, kecuali Anda turun ke lapangan. Dan yang pasti adalah mendekati angka kerugian kalau memang ternyata harapannya adalah Anda bisa mendapatkan perubahan ini dikaitkan dengan biaya, itu bisa, tetapi Anda harus menggunakan pendekatan dan model tertentu yang tentunya punya keterbatasan-keterbatasan lain. Tantangannya untuk LULC ini adalah Anda bayangkan semua jenis tutupan lahan yang kemarin kita pelajari berdasarkan 3 pertemuan itu digabung jadi satu. Betapa banyaknya kelasnya. Sehingga ada class ambiguity yang membuat ini kemarin terjadi ya di salah satu penelitian mahasiswa saya yang sayangnya kemarin mengalami musibah kecelakaan ya yang di beberapa hari yang lalu. Ternyata ketika yang bersangkutan ini melakukan turun ke lapangan di Lampung Barat beberapa bulan yang lalu, fokus turun ke lapangannya itu hanyalah untuk mendapatkan fitur yang ingin dia dapatkan, yaitu kopi. Sayangnya, hal ini membuat ketika melakukan validasi, jadi sedikit bias karena jomplang antara jumlah kopi dan non-kopinya. Sehingga kita ketika dibentuk overall akurasi dan juga F1 class serta kappa koefisiennya, karena jumlah sampel kopinya jauh lebih banyak dari sampel non-kopi, jadinya apa? Jadinya ketika ini hasilnya, misal ya contoh, hasil non-kopinya ini tidak terlalu baik. Tetapi gara-gara jumlah sampelnya sedikit, maka dia ini sangat mempengaruhi produser dan user akurasi. Alias terjadi sampling bias yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Ini pesan bagi teman-teman khususnya yang ingin melakukan penelitian dan harus turun ke lapangan, jangan cuma fokus ngambil kelas yang Anda butuhkan. Pastikan bahwa sampel yang Anda punya itu terbagi rata antara data yang mau Anda ambil dengan data lainnya. Sehingga dalam proses validasi nanti, peluang untuk terjadinya timpang antara data atau kelas yes dan kelas no itu tidak terlalu tinggi. Tidak cuma itu teman-teman, karena kita berbicara LULC, maka yang juga sulit, saya juga mengalami ini beberapa waktu yang lalu, yaitu kita susah untuk mendefinisikan perbedaan kelas dari tahun ke tahun. Ini masalah yang sering terjadi ketika kita tidak bisa mendefinisikan kelas itu dengan gamblang di tahun pertama dan bisa menjadi referensi untuk tahun-tahun selanjutnya. Karena pendefinisian LULC adalah terjadinya perubahan. Bagaimana kita bisa mengetahui perubahan itu kalau kita tidak tahu data awalnya ini sudah pasti atau tidak. Jangan-jangan sebenarnya data awalnya tidak berubah, tetapi gara-gara pengolahan kita jadinya dianggap atau seperti berubah, padahal sebetulnya tidak. Nah, ini contoh teman-teman, aplikasi dari Urban dan LULC yang menurut saya bisa Anda coba pikirkan begitu ya. Ini saya sediakan sebagai salah satu topik skripsi dan juga topik penelitian yang berkaitan sebenarnya dengan roadmap dari penelitian saya, yaitu geodesi untuk penginderaan untuk perubahan iklim, bahwa selama ini penelitian atau istilahnya fokus untuk memperlihatkan perubahan akan perkotaan itu biasanya hanya fokus ke kota-kota besar, metropolitan, seperti Jakarta dan kota-kota penyangganya, Bandung dan kota-kota sekitarnya, Surabaya dan kota-kota sekitarnya, atau kalau di pulau-pulau yang lainnya adalah kota-kota besar di setiap pulau tersebut. Medan atau Palembang atau Padang atau Pekanbaru mungkin contohnya untuk di apa namanya untuk di Sumatera dan di Kalimantan itu seperti Pontianak, Palangkaraya ataupun Balikpapan Samarinda. Kalau di Sulawesi itu Makassar dan yang lainnya. Mungkin bisa kita sebut kalau di atas tier 1, level 1 itu ada kota megapolitan seperti Jakarta dan Surabaya dan Bandung. Kota tier 2 itu adalah ibu kota provinsi, kita sebut gitulah. Nah, tapi tidak banyak orang setahu saya yang meneliti kota tier 3, kota kabupaten. Padahal menurut saya indikator pertumbuhan yang harusnya bisa menjadi
indikator pemerataan itu tidak lagi melihat kota tier 1 atau kota tier 2, tetapi kota tier 3. Dan tentunya dengan banyaknya satelit, nanti akan saya jelaskan, ada satelit yang bisa melihat panas, ada satelit yang bisa melihat apa namanya lampu. Lampu bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan daripada ini ya, daripada perkotaan ya. Karena asumsinya kalau malam-malam ada yang terang yaitu lampu, lampu berarti perkotaan. Karena nggak mungkin hewan butuh lampu kan. Hanya manusia yang butuh lampu. Jadi eh, saya kemarin itu membuat sebuah topik yang ternyata mirip dengan topik yang ditawarkan oleh Pak Aryo, walaupun metodenya sedikit berbeda, bahwa kita bisa melakukan penelitian menggunakan penginderaan jauh untuk mendapatkan perkembangan kota dari berbagai kota tier 3, ibu kota kabupaten, misal untuk satu Sumatera, untuk Sumatera Jawa dan sekitarnya misal. Dan bagi saya ini cukup menarik karena nanti kita akan bisa melihat bahwa kalau yang saya duga ya, nanti pola pertumbuhan antara kota tier 1, tier 2, dan tier 3 itu pasti akan berbeda. Dan beberapa mahasiswa angkatan 2022 itu kemarin di metodologi penelitian juga ada yang sudah melakukan itu, namanya adalah tapi menggunakan metode hotspot analysis, walaupun beberapa komentar saya kepada mereka, salah satunya yang menurut saya harus dipertimbangkan adalah tidak lagi menggunakan data sebelum dan sesudah saja. Mereka adalah salah satu contoh yang menggunakan kalau datanya 2014 sampai 2024 ya, satu 2014, satu 2024. Saya menyarankan jangan gitu, kalau bisa setiap tahun minimal. Kalau perlu setiap 6 bulan, kalau perlu setiap 3 bulan, agar nanti ada pola-pola yang bisa Anda gali dan Anda bisa unearth atau Anda bisa hitung, ukur, lihat dari data yang resolusi temporalnya itu jauh lebih banyak daripada hanya sekedar mendapatkan ini kota 2014, ini kota 2024. Enggak. Jadi bisa lebih bisa banyak berbicara. Perubahan pola urban sprawl-nya misal, ternyata ada sesuatu yang menginduksi perubahan dan juga pembangunan di lokasi lain, ataupun sebagainya yang hanya bisa dilihat kalau datanya itu lebih banyak dan melingkupi lebih banyak waktu. Itu contoh teman-teman ya, dari apa yang sebenarnya bisa terlihat dari urban dan LULC. Satu lagi, saya cuma mau nyampaikan bahwa kemarin, bukan kemarin banget, ini kemarinnya orang Jawa Timur, beberapa bulan yang lalu, itu ramai gonjang-ganjing tentang pembalakan hutan. Dan ada sampai keluar artikel di Kompas ya, tentang bagaimana perubahan tutupan lahan khususnya hutan dari tahun 90 sampai tahun 2025 di Pulau Sumatera. Nah, sebenarnya menggunakan time series dan juga konteks LULC itu bisa Anda lakukan, teman-teman. Dan kalau mau masuk ke dalam isu sosial dan isu politik, Anda malah bisa juga fokus ke salah satu masalah yang menurut saya sampai sekarang belum terselesaikan, yaitu tentang Taman Nasional Tesonilo, yang mana di situ banyak sekali permukiman-permukiman dan pekebun yang kalau saya bilang ya, mungkin ini nanti kalau video saya viral malah rame nanti, yang menurut saya itu melanggar hak daripada taman nasional itu dan juga gajah-gajah yang tinggal di dalamnya. Artinya menggunakan remote sensing kita tidak perlu bertemu dengan pihak-pihak tersebut, tapi kita bisa amati dan awasi bagaimana mereka menebang pohonnya dan membuka lahan-lahan itu untuk keperluan pribadi tanpa melihat adanya hewan-hewan. Dan sebenarnya tujuan adanya Taman Nasional ini apa? Itu mungkin salah satu beberapa contoh teman-teman yang nanti bisa Anda coba ambil kalau mau melihat tentang urban ataupun LULC. Nah, sedikit tambahan juga teman-teman, bukan sedikit ya. Tambahan lagi, beberapa waktu yang lalu saya sebutkan tentang banyaknya satelit. Nah, ini saya mau menyampaikan tentang satelit yang sudah ada di depan mata kita, yang ada di atas. Kayaknya beberapa hari lalu atau 1-2 hari lalu ada gonjang-ganjing terjadi meteor yang jatuh di daerah Lampung ya. Saya tidak tahu atau saya belum lihat itu daerahnya di mana, tetapi banyak video yang menyebutkan
Dan beberapa analisis itu menyebutkan bahwa meteor itu atau benda langit yang jatuh itu most likely kalau tidak satelit daripada Starlink punyanya Elon Musk, yaitu bisa jadi dia adalah salah satu dari atau salah beberapa dari bagian satelit yang hancur ataupun juga bagian dari apa beberapa hari lalu kan ada ini ya, kalau mungkin kalian memperhatikan, ada peluncuran misi Artemis 2 menggunakan eh, spacecraft Orion, bukan anak saya, tapi spacecraftnya namanya memang Orion yang bertujuan untuk mendekati bulan sebagai persiapan untuk nantinya mendarat di bulan lagi, beberapa tahun lagi. Nah, itu bisa jadi beberapa komponen yang terlepas dari Space Shuttle Orion itu jatuh ke bumi dan khususnya jatuh di Lampung. Nah, kenapa bagi saya itu penting tiba-tiba cerita ini, teman-teman, bahwa ternyata di atas sana itu satelit sudah banyak sekali. Tidak cuma buat komunikasi, tapi juga salah satu pentingnya adalah untuk mengamati bumi kita sebagai bagian dari penginderaan jauh. Tadi kalau Anda lihat, sudah saya kasih gambarnya ya secara timeline. Kalau ini adalah penjelasan atau ilustrasi secara gambar bahwa sudah sebanyak ini nih satelit yang ada dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Dan yang dikotak-kotakkan Suomi NPP, Landsat 8, Aqua, Terra, Landsat 9, Pace atau PACE, dan ada lagi beberapa yang lain seperti Tropics ataupun SWOT dan EcoStress kalau Anda lihat di situ, itu adalah salah beberapa dari satelit yang digunakan untuk mendeteksi urban ataupun LULC. Nah, ini adalah penjelasan dari beberapa satelit yang bisa untuk mengamati land cover, khususnya land cover ya, Landsat 8 dan 9, Terra dan Aqua, SNPP dan GPSS, khususnya FIRS. Habis itu bisa ada Sentinel-2A dan 2B. Tidak cuman itu, ini lebih lengkap lagi secara resolusi dan secara temporal, mulai dari Landsat 4 sampai Landsat 9, itu bisa melihat land surface temperature. Kalau Anda tadi ingat, salah satu proksi dari urban adalah urban heat island, atau panas dari permukaan bumi, land surface temperature. Dan ini adalah jenis satelit yang bisa mengamatinya. Ada Landsat 4 sampai Landsat 9, resolusinya tidak 30 meter ya untuk ini, tapi resolusinya adalah 120 sampai 100 meter dari tahun 82 sampai 2025, 2026 bahkan, itu sudah ada datanya dan bisa Anda pakai kalau mau pakai. Ada juga Terra dan Aqua yang mendapatkan data dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Ini salah beberapa dari satelit yang bisa Anda pakai, dan ini bisa langsung Anda panggil di GEE, teman-teman. Nggak perlu download, nggak perlu bingung selama Anda sudah tahu datanya yang mau Anda pakai, produknya yang apa, dan QA-nya sudah jelas sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan di minggu-minggu lalu, Anda langsung bisa pakai. Minimal Landsat 4 sampai Landsat 9 dan Terra serta Aqua. Nah, sekarang kita masuk ke teori singkat tentang urban heat island. Mungkin ada yang bingung, Pak, kenapa sih namanya harus urban heat island? Atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah pulau di kota yang panas atau pulau kota yang bersifat panas. Kenapa? Karena ternyata urban areas itu mengalami atau terdapat temperatur yang lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitarnya. Nah, perbedaan antara temperatur yang ada di daerah perkotaan dengan daerah sekitarnya itu disebut sebagai urban heat island. Kenapa? Karena kita asumsikan daerah-daerah yang lebih dingin di sekitarnya itu laut dalam tanda kutip. Nah, daratannya adalah yang temperaturnya tinggi. Nah, itu yang disebut sebagai urban heat island. Urban heat island itu pada dasarnya
perbedaan temperatur antara lokasi kota dengan lokasi sekitarnya. Nah, kenapa Pak kok bisa ada perbedaan temperatur? Gara-gara terjadi perbedaan emisivitas. Ingat, kalau kita bicara thermal, kalau kita bicara suhu, yang melakukan emisi itu pada dasarnya adalah permukaan bumi. Permukaan bumi itu pada dasarnya juga mendapatkan sinar matahari, nah habis itu dipancarkan. Tapi ternyata tidak cuma permukaan bumi yang bisa memancarkan, tapi pantulan sinar matahari juga bisa mempengaruhi suhu permukaan bumi atau land surface temperature itu. Kalau Anda ingat, saya tadi dan beberapa menit yang lalu menyampaikan bahwa perbedaan geometri dari rumah tapak, dari gedung, ataupun dari lapangan basket, dan juga dari rumput hijau itu berbeda dan kesemuanya akan memiliki pengaruh daripada land surface temperature-nya. Contohnya teman-teman ya, jadi intinya kalau ada yang tanya, Pak saya masih bingung UHI atau Urban Heat Island itu sebenarnya apa? Diibaratkan kalau Anda punya data land surface temperature di sebuah area, ada beberapa lokasi yang terlihat lebih tinggi nilainya daripada yang lain. Nah itu biasanya diwakili oleh kota-kota dan adanya lokasi yang lebih tinggi itu jadi seperti ada pulau dari pulau-pulau lainnya yang mana disebut sebagai Urban Heat Island itu sendiri. Nah, urban heat itu sendiri, teman-teman, itu akan punya, atau heat itu sendiri, itu akan punya beberapa signature yang berbeda sesuai dengan tutupan lahannya. Anda bisa lihat di sini, kalau downtown maksudnya adalah gedung-gedung, maka temperaturnya akan sangat tinggi, baik siang hari maupun malam hari. Sebaliknya, kalau misal pond itu misal contoh embung begitu ya, kalau malam hari itu panas, tapi kalau siang hari malah dingin. Dan ada beberapa contohnya, ada warehouse atau industrial, yang mana kalau siang hari dia sangat panas, tapi kalau malam sangat dingin. Ada juga residensial yang kalau siang panas, malam ya lumayan dinginnya, tidak terlalu dingin. Alias ini itu tidak cuma berkaitan dengan pemantulan daripada sinar matahari dan juga emisi daripada permukaan buminya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan beberapa geometri itu untuk trapping. Trapping itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Untuk memerangkap si panas itu sehingga panasnya itu kalau bahasa Jawanya itu mulek atau muter aja di situ. Contoh teman-teman, industrial area kalau siang panas karena geometrinya memantulkan most of the sunlight. Tetapi kalau malam dia termasuk dingin gara-gara panas yang ada di siang hari itu cepat untuk menyebar ke lokasi lain. Karena biasanya daerah industri itu daerahnya itu sebenarnya dalam tanda kutip tidak banyak gedung-gedung tinggi sehingga panasnya itu gampang terdisipasi atau gampang berjalan ke lokasi lain. Nah, bedanya sama kalau pencakar langit adalah geometrinya udahlah dia bikin panas kalau siang hari, kalau malam hari panasnya itu masih terperangkap di lokasi itu gitu. Ditambah lagi dengan kondisi daripada ya kalau di Eropa dan Amerika gitu ya, kondisi dari heat dalam arti gedungnya sendiri juga punya panas, manusia juga menggunakan pemanas atau heater ketika dingin dan sebagainya. Nah, semuanya itu teman-teman nanti bisa membuat urban heat island dari satu kota dengan komposisi daripada land use yang berbeda dengan kota lain, itu punya signature urban heat island yang berbeda-beda. Nah, kenapa sih teman-teman urban heat island itu problem atau penting? Saya rasa mungkin kalian sedang merasakan ini sekarang begitu ya. Karena saya kemarin lagi telepon sama bapak saya, beliau bilang bahwa hari ini beliau sudah mandi 3 kali, padahal baru siang hari. Karena di Indonesia dan sekitarnya kayaknya sekarang lagi betul-betul terjadi heat wave yang terjadi gara-gara adanya El Nino ya. Dan ini punya efek banyak. Kalau heat wave-nya berkepanjangan, kayak contoh beberapa tahun lalu terjadi di Eropa, manusia-manusia yang
tidak terbiasa dengan panas dan lupa minum, bisa jadi kena heat stroke. Heat stroke bisa jadi capek, bisa jadi lelah, dan juga masalah-masalah kesehatan lainnya. Tidak cuma itu, ya thankfully di Eropa tidak banyak ya, khususnya di Jerman, penggunaan AC itu kan sangat widespread di Indonesia ya, di Asia juga pada khususnya, yang mana menyebabkan kalau lagi panas, energi yang terkonsumsi juga sangat banyak untuk mendinginkan rumah kita. Bahkan kalau misal ternyata heat wave-nya sangat besar, semoga tidak terjadi di Indonesia, bisa jadi efeknya adalah membuat listrik itu tidak kuat karena supply-nya tidak sebanyak demand yang terjadi. Alias teman-teman mengetahui urban heat island itu tidak cuma penting untuk memperlihatkan pertumbuhan sebuah kota, tetapi juga untuk memperlihatkan betapa berbahayanya atau betapa beresikonya sebuah kota terhadap efek-efek dari urban heat island itu sendiri. Dan saya perlu ingatkan, urban heat island itu bukan berarti penanda kota itu maju atau tidak. Semakin panas kotanya semakin maju, tidak. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ramai di Twitter menyebutkan bahwa salah satu kota di Kolombia, Medellin, kalau tidak salah saya ingat namanya, atau Cartagena ya, itu berhasil menurunkan suhu rata-rata kota tersebut sebanyak berapa derajat begitu. Padahal luas kotanya, jenis kotanya itu mirip seperti Surabaya, seperti Semarang, ada di pesisir, ada apa namanya, ada port, apa sih port bahasa Indonesia, pelabuhan, dan juga ada beberapa kondisi-kondisi mirip gitu. GDP-nya sama, pendapatan brutonya juga sama, tetapi kotanya berhasil menurunkan suhu dibandingkan dengan kota Surabaya dan Semarang yang setahu saya suhunya selalu naik hanya gara-gara menanam banyak pohon. Nah, ini adalah salah satu langkah dan usaha untuk menyampaikan bahwa memetakan urban heat island itu penting. Nah, workflow-nya gimana teman-teman? Kecamatan mana sih, ini pertanyaannya ya, contohnya ya, yang menunjukkan kombinasi urban heat island besar dan permukaan terbangun atau build up area yang lebih dominan. Anda bisa pakai Landsat, Anda bisa pakai Sentinel, yang terpenting ada thermal proxy-nya, dan jangan lupa ada QA yang harus Anda ambil dan harus Anda pakai, seperti menghilangkan awan, seperti memastikan bahwa datanya memang bagus, dan nanti Anda bisa kawinkan atau Anda bisa cross-check validasi hasil urban heat island itu dengan land use land change. Dengan signature contoh yang tadi sudah saya berikan di beberapa slide sebelumnya. Contoh nyatanya teman-teman ada di bagian bawah. Bagian kiri itu adalah penjelasan akan lahan terbangunnya, sedangkan bagian kanan atau di bagian tengah itu adalah suhu permukaannya. Bisa dilihat bahwa beberapa suhu sorry, beberapa lokasi yang sudah dipaving atau diaspal, kalau bahasa Inggrisnya adalah paved surface, itu ternyata ditemukan memiliki suhu permukaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak dipaving, khususnya di masa musim panas atau summer. Satu catatan singkat teman-teman bahwa urban heat island itu tidak bisa berdiri sendiri, kita harus menggabungkan antara direct attribution daripada urban heat dan efeknya secara sosial, lingkungan maupun apa namanya ekonomi, tetapi juga ditambahkan dengan atribut sosial, statistik. Seperti contoh, misal Anda ingin melakukan analisis urban heat island nanti dengan analisis suhu permukaan yang didapatkan dari data meteorologi dan Anda kawinkan dengan data misal jumlah kunjungan ke IGD di sebuah kabupaten di tahun-tahun tertentu, atau misal dengan kaitannya kalau misal ada begitu ya penjualan air yang ada di lokasi tersebut di tahun tersebut untuk menandakan kekeringan dan juga beberapa data-data lainnya. Artinya urban heat island saja tidak cukup, harus dikawinkan atau dikombinasikan dengan metode dan juga data lain agar analisisnya jadi lebih lengkap.
Ini contoh dari urban heat, teman-teman. Selanjutnya, terakhir sebelum kita masuk ke penjelasan akan policy brief, saya menyebutnya sebagai earth science atau kita melihatnya sebagai jenis tanah, pemetaan mineral atau geomorfologi. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lihat? Apa sih yang sebenarnya kita bisa masukkan ke kelas-kelas atau kelas yang mau kita ambil dari data tersebut? Yang pertama adalah yang bisa dibawa tentang karakteristik spektralnya. Tentu kalau kita bicara remote sensing, yang paling penting adalah karakteristik spektral. Dan ini pun juga bisa kita pakai sebagai salah satu penanda dan pembeda antara jenis tanah satu dengan jenis tanah lainnya, geomorfologi satu ke geomorfologi lainnya. Tidak cuma itu, teman-teman, selain menggunakan data spektral, Anda juga bisa menggunakan data ketinggian atau DEM. Biasanya menggunakan slope atau kemiringan lebih tepatnya untuk menentukan jenis tanah ataupun mineral dan yang lainnya karena DEM itu bisa memberikan konteks geomorfologi. Dan kelasnya, ambiguitasnya itu ada beberapa juga, alias limitasi atau batasannya. Yang pertama, spektrum yang mirip. Spektrum ini adalah spektrum spektral ya, teman-teman, maksudnya bukan berarti berasal dari material yang sama. Kita harus lihat again konteks secara lokasinya. Kondisi kelembapan, apalagi kalau ingin lihat batuan ya, apalagi kalau di atasnya ada vegetasi, ada bayangan-bayangan dan resolusi bisa mengganggu hasilnya. Sehingga di sini saya mau menyampaikan bahwa minggu ini itu menekankan konsep dan resikonya bukan untuk memberikan penjelasan gamblang. Iya, kamu berdiri di atas meja begini. Memberikan penjelasan gamblang dan bukan memberikan penjelasan gamblang tentang analisis daripada earth science, tetapi iya, kamu jangan masuk video, kamu masih kecil nanti, nggak boleh masuk video. Jadi minggu ketujuh itu menekankan konsep dan resiko interpretasinya bukan saya mengejawantahkan, oke, kalau emas kayak gini, kalau silver kayak gitu, tidak ya. Karena kita harus selalu melihat banyak beberapa parameter sebelum bisa menyampaikan hal itu. Intinya teman-teman, apa sih yang sebenarnya nanti bisa diklaim dan apa sih yang nanti tidak bisa diklaim ya. Yang pertama adalah kalau ingin aman, maka kita bisa bilang kalau area dengan urban heat proxy sekian lebih tinggi pada periode X dibandingkan periode Y. Yang kedua, terjadi perubahan LULC di tahun A dan tahun B di zona tertentu yang bisa saja terjadi gara-gara A, B, C, D, E sesuai dengan penelitian DEFGHIJK. Sehingga area ini layak diprioritaskan untuk survei lanjutan, screening, atau validasi lebih lanjut untuk nanti bisa ditelurkan atau diturunkan menjadi rekomendasi. Dan yang pasti, ada yang belum aman, misal, perubahan ini terjadi gara-gara faktor X. Tidak disebutkan penelitian terdahulunya, tidak disebutkan justifikasi kenapa Anda mikir faktor X yang menjadi penyebabnya. Dan sayangnya ini adalah yang terjadi di beberapa seminar yang saya datangi sebagai penguji beberapa minggu terakhir ini. Peserta-peserta atau bukan peserta, sorry. Mahasiswa yang melakukan seminar itu hanya menyampaikan hasil, hanya memberikan kesalahan, maksudnya adalah mengatributkan kesalahannya terhadap sesuatu, tetapi tidak menyampaikan kenapa dia bisa mikir bahwa salahnya dia, salahnya faktor itu. Kamu siapa kok berani bilang begitu? Sebagai seorang peneliti, kita harus berdasar pada fakta. Kita harus bilang, oke, saya pikir kesalahannya terjadi di sini, faktornya ini gara-gara penelitian terdahulu oleh Pak siapa, Bu siapa menyebutkan kalau apabila ada fitur yang berubah seperti yang terjadi di penelitian saya, salah satu efek atau alasannya adalah gara-gara hal ini. Alias harus menggunakan penelitian terdahulu sebagai penanda utama daripada apa yang menjadi
faktor penyebabnya. Harus ada itu. Nggak boleh kalau Anda tiba-tiba bilang, ya bisa kita lihat bahwa ternyata terjadi uplift dan terjadi deformasi. Hal ini terjadi gara-gara adanya dapur magma yang menaikkan permukaannya. Siapa Anda bisa bilang begitu? Apakah itu adalah fakta yang dipahami oleh semua orang tanpa harus belajar? Apabila tidak, maka Anda harus sampaikan. Ini adalah gara-gara dapur magma yang naik dan yang turun sesuai dengan temuan daripada penelitian siapa di tahun berapa di mana yang menemukan hasil yang mirip. Atau sebaliknya, hal ini berbeda dengan penelitian siapa-siapa-siapa yang mendapatkan hasil sebaliknya, misal begitu. Harus ada begitunya. Nah, ada juga misal yang tidak boleh langsung diklaim nilai kerugian sosial ekonomi pasti sekian. Nggak boleh itu. Anda harus bilang nilai kerugian sosial dan ekonomi berdasarkan model dan pendekatan yang sudah dilakukan oleh siapa di tahun berapa adalah sekian. Hasil ini adalah taksiran, hasil ini adalah aproksimasi atau pendekatan sesuai dengan model yang kami pakai tersebut, bukan merupakan hasil definitif. Dan terakhir, Anda juga tidak boleh bilang dampak kesehatannya untuk orang yang tinggal di kecamatan ini sudah jelas sesuai dengan petanya. Enggak. Anda harus kawinkan banyak data. Seperti yang tadi saya bilang, kunjungan ke IGD misal. Contoh, dulu saya pernah ngobrol dengan teman saya yang kayaknya sekarang sudah selesai S3 di Taiwan. Beliau punya ide, topiknya adalah mengaitkan kualitas udara, mengaitkan air quality, mengaitkan perubahan tutupan lahan atau LULC dengan tambang. Asumsinya adalah ketika ada perubahan lahan yang bersifat tambang terbuka, efeknya adalah membuat penyakit ISPA semakin banyak. Efeknya adalah membuat kualitas udara di daerah situ semakin jelek. Artinya, untuk bisa mengaitkan perubahan tutupan lahan yaitu tambang terbuka ini dengan penyakit ISPA tadi, dengan kualitas udara, maka tidak hanya harus mengkawinkan data LULC itu, tapi harus menambahkan data kualitas udara sebagai pendekatan kualitas udaranya, dan juga data rumah sakit serta kunjungan IGD-nya, kalau ternyata misal sudah bisa diambil. Misal, dulu di tahun 2000 sebelum adanya tambang, kunjungan IGD itu hanya 5 setiap hari. Tapi setelah ada tambang, kunjungannya jadi 100 dan 90% mengeluh batuk-batuk atau tenggorokan gatal yang menjadi tanda ispan. Nah, artinya kalau itu ada, baru Anda bisa salahkan tambang tuh. Tapi selama itu tidak ada, kita sebagai orang remote sensing, kalau bisa jangan bilang begitu. Kenapa? Karena takutnya nanti yang terjadi adalah overselling atau istilahnya kita terlalu dini untuk menyampaikan kesimpulan tanpa justifikasi yang jelas, tanpa penelitian-penelitian terdahulu yang mumpuni, khususnya dalam konteks skripsi anak-anak S1. Nah, ini teman-teman tambahan dari saya untuk tentang dari peta menuju ke aksi. Awas, jangan sampai ketika Anda melanjutkan dari peta untuk ke aksi, ada beberapa pitfall atau logical fallacy yang ini saya lagi melihat sisa berapa slide ya. Sisa bentar, satu, dua, oh sedikit lagi. Beberapa pitfall atau fallacy-nya atau resiko utamanya teman-teman. Yang pertama adalah Anda pakai produk atau resolusi yang nggak sesuai dengan skala keputusannya. Misal, Anda mau ngasih keputusan atau saran keputusan ke pemerintah desa, tapi data yang Anda pakai modis. Selesai urusan. Contoh, ini kemarin saya kasih contoh ini, akan saya kasih contoh lagi. Satelit GRACE, memang nggak nyambung, bukan penginderaan jauh, tapi ini akan jadi contoh yang baik. Satelit GRACE dan GRACE-FO itu bisa meneliti dan melihat tinggi muka air yang ada di permukaan bumi. Kita sebut sebagai total water storage.
yang nanti bisa diturunkan menjadi tinggi muka air tanah atau groundwater storage. Salah satu mahasiswa itu pingin menggunakan data GRACE ini untuk melihat perkembangan atau tren dari muka air tanah di sebuah kota di Sumatera, sebuah kota. Tetapi mahasiswa ini tidak aware atau tidak tahu bahwa resolusi GRACE itu adalah 1 derajat, yang bahkan biasanya di smoothing atau diturunkan resolusinya agar semakin baik datanya menjadi resolusinya 300 kilo. Jadi nggak cuma 111 kilo alias 1 derajat, tapi 300 kilo. Bayangkan bagaimana caranya Anda bisa memberikan tren terhadap sebuah kota, tapi datanya tersedia setiap 300 kilo. Satu data mewakili area sebesar 300 kilo. Tidak 300 kilometer persegi loh, tapi 300 kilo ke X, 300 kilo ke Y, alias 90.000 kilometer persegi. Besar sekali. Itu adalah salah satu contoh ketidaktahuan kita dalam memberikan produk atau mengaitkan produk dengan ruang lingkup area yang ingin kita beri rekomendasi. Contoh lain, saya kemarin ketika melakukan pemetaan permukiman kumuh, tentu berpikir pemetaan kumuh itu harus menggunakan data yang resolusinya tinggi dong. Tidak boleh saya pakai data 30 meter, habis itu bilang, voila ini permukiman kumuh. Nggak boleh. Pendekatan awal boleh, tapi data aslinya nanti tidak boleh pakai itu. Makanya dalam penelitian itu saya pakai spot 6, spot 7, dan Pleiad, yang resolusinya bisa sampai 1,5 meter. Tidak cuman 10 atau 30 meter. Itu contohnya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada validasi lemah atau sampling bias yang pernah saya jelaskan beberapa menit yang lalu, serta bahasa komunikasinya itu terlalu kuat atau istilahnya terlalu overselling. Jangan. Karena takutnya nanti karena pemerintah daerah kadung percaya sama kita, padahal sebetulnya hasil yang kita punya itu masih perlu untuk divalidasi lagi. Kita harus clear, kita harus asertif dalam memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah atau ke pihak ya terkait bahwa kalau memang butuh penelitian lebih lanjut, bilang penelitiannya sampai di sini, hasil sementaranya ini, untuk nanti bisa mendapatkan solusi yang lebih konkret, perlu tindak lanjut seperti ini, itu, sebelum bisa memutuskan hasil yang lebih konkret dan gamblang lagi. Ya, nih, saya tulis di bawah ini ya, tujuan W7 itu bukan untuk membuat mahasiswa takut memberi rekomendasi, jadi saya tidak nakut-nakuti, tapi saya mau bilang bahwa memberi rekomendasi itu harus ada dasarnya, atau harus ada basic dan basisnya. Dan harus berintegritas, yaitu jujur. Kalau memang keterbatasannya A, ya sampaikan A. Kalau keterbatasannya B, ya sampaikan B. Mungkin sekarang Anda mikir, lah kan bukannya emang harus gitu ya Pak ya? Tapi percaya saya nanti di dunia pekerjaan akan ada momen ketika Anda menyampaikan bukan validasi, Anda menyampaikan limitasi itu malah membuat Anda jadi terlihat tidak baik. Tapi tidak apa-apa. Disitulah adalah integritas kita sebagai ahli remote sensing menyampaikan kalau datanya itu tidak bisa disimpulkan kayak gini. Jangan sampai interpretasi yang dibawa terhadap sebuah data itu sudah menyalahi aturan-aturan. Contoh ya tadi, data setiap 300 kilo mau dibuat untuk melihat tren dari sebuah kota. Itu kan hal yang mustahil ya. Itu sama seperti menggarami air laut. Tidak mungkin. Buat apa gitu, useless exercise kalau kata beberapa orang. Sehingga teman-teman kalau ingin punya struktur rekomendasi yang baik ya, ini ada template sederhananya. Yang pertama adalah jelaskan temuan utamanya. Apa sih yang terlihat di data remote sensing itu? Apa sih pola utamanya? Contoh, kalau kita bicara urban heat island, ditemukan ternyata di kota Bandar Lampung, kalau kita buat dia sebagai cluster urban heat island, ternyata ditemukan beberapa daerah lebih panas dari data lainnya.
Tidak cuma tahun ini, tetapi penelitian 15 dari data 15 tahun terakhir. Apa terus efeknya? What can we do? Nah, tambahkan validasinya. Nah, hal ini sudah kami validasi menggunakan data lapangan ini, menggunakan wawancara ke situ atau apa. Terus berikan resikonya, maksudnya ingat penelitian ini berbasis pada remote sensing ditambah wawancara. Jangan sampai nanti menjadi dasar dalam penentuan misal bantuan kemiskinan, akan nggak nyambung gitu. Dan selanjutnya berangkat dari kesemuanya itu berikan rekomendasi. Apa survei lanjut yang realistis? Apa tindakan yang bisa dilakukan? Contoh, dari hasil kajian risiko bencana di tahun 2019 dan juga di tahun 2024 ditemukan bahwa ada beberapa kecamatan di beberapa kabupaten yang dia itu persist. Persist itu maksudnya ancamannya besar, vulnerability atau kerentanannya besar, sayangnya kapasitasnya kecil. Data ini kami dapatkan menggunakan kombinasi dari data remote sensing dan juga data-data terkait secara fisik untuk ancamannya, untuk kerentanan kami dapatkan dari data BPS, serta data kami turun ke lapangan langsung kepada sampling-sampling di kecamatan, serta untuk kapasitas kami lakukan FGD atau Focus Group Discussion kepada masyarakat di kota tersebut dalam arti menggunakan tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai perwakilan, muspi kecamatan dan muspi desa, ditambah dengan LSM-LSM atau NGO-NGO lokal yang kami undang untuk juga mengikuti FGD-nya untuk melihat tingkat kesiapannya. Dan batasan daripada penelitian kami ini atau pekerjaan kami ini adalah kami tidak lalu bisa memberikan informasi bahwa daerah tersebut pasti akan terjadi bencana. Bukan itu niatnya, tetapi untuk memberikan informasi bahwa apabila terjadi sebuah bencana dengan tingkat ancaman sekian, gara-gara kerentanannya besar serta kapasitasnya kecil, maka nanti bisa jadi korbannya banyak, kerugiannya besar di lokasi itu. Rekomendasinya adalah kita tidak bisa mengurangi ancaman karena ancaman itu adalah God given, alias itu adalah kondisi fisik. Yang bisa kita lakukan adalah menambah kapasitas dan mengurangi kerentanan. Misal, kita buat sebuah sistem yang berfokus kepada literasi untuk anak-anak, wanita, dan juga lansia. Atau membuat program yang berfokus kepada mereka dan menyelamatkan mereka ketika disaster itu hit, misal. Itu adalah rekomendasi daripada apa yang sudah kami lakukan di kajian risiko bencana dan temuannya, serta apa yang nanti bisa menjadi rekomendasi tentu dibandingkan dengan resiko yang tadi sudah diberikan atau sudah disampaikan. Itu contoh teman-teman ya. Jadi kalau misal Anda mau buat policy brief, nanti Anda bisa memikirkan minimal melakukan 4 hal yang ada di depan mata kalian di slide ini. Contoh latihan komunikasi adalah contoh temuan non-teknisnya. Ini sebenarnya mirip seperti yang sebelumnya teman-teman ya. Pada periode X, pola nitrous oxide atau nitrous dioxide itu tampak lebih tinggi di pusat kota dibanding di pinggiran kota. Hal ini lalu bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi Bapak Ibu pimpinan kota atau pimpinan daerah untuk mempertimbangkan dalam mengurangi pergerakan mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi di tengah kota. Nanti biar mereka mikir, oke, buat 3-in-1, oke, buat gage, oke, ERP, oke, subsidi bis atau Transjakarta misalnya. Itu adalah contoh-contoh tindak lanjut dari temuan kita. Segmen Sungai A menunjukkan indikasi kekeruan relatif yang lebih tinggi daripada segmen B.
Ternyata ketika turun ke lapangan, kekeruhannya itu tidak diakibatkan apa-apa, tapi diakibatkan oleh banyaknya sabun yang terjadi gara-gara masih banyak penduduk di sekitar segmen A yang nyuci baju di sungai. Akhirnya solusinya dibuatkan rumah cuci, yang mana airnya sebelum dialirkan ke sungai itu disaring dulu agar sabunnya itu ternetralisir terlebih dahulu. Atau ternyata di segmen A itu ada perusahaan yang nakal yang tidak menyaring dan menyuling airnya sebelum limbahnya itu dimasukkan ke sungai. Selain dihukum, dibongkar dicabut izin pabriknya, diberikan syarat kalau mau lanjut Anda harus bikin water treatment plan sebelum nanti limbahnya itu bisa dibuang di sungai. Itu contoh ya, hasil kita bisa menelurkan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kontekstual daripada daerah tersebut. Tapi jangan lupa berikan disclaimer bahwa hasil ini berbasis satelit dan perlu data tambahan dan data lapangan untuk membuatnya lebih konkret dan actionable. Dan contoh untuk atmosfer, ini bukan mewakili titik di permukaan, tapi merupakan integral atau penjumlahan dari konsentrasi NO2 sepanjang kolom atmosfer setinggi 10, 15, 20 kilometer itu. Itu teman-teman ya, saya tutup dengan informasi tentang playbook kanvasnya, bahwa ini adalah hal yang kita ingin berikan kepada kalian dan semoga kalian bisa catat bahwa setiap masalah remote sensing insya Allah bisa Anda dekati menggunakan pendekatan yang ini. Saya akhiri dengan beberapa slide, teman-teman. Slide pertama adalah penginformasian tentang tugas. Jadi, sebelum saya lanjut, saya mau berikan informasi dulu bahwa dulu atau beberapa minggu lalu ketika saya dimintai tolong oleh Bu Wana untuk bantu mengampu di remote sensing lingkungan atau penginderaan jauh lingkungan ini, ada dua niat utama. Yang pertama adalah untuk memberikan baseline atau fundamental atau dasar yang mumpuni kepada kalian sehingga kalian itu bisa lebih pede melangkah dan melakukan eksplorasi topik-topik penginderaan jauh lingkungan. Dan tujuan kedua adalah merangsang kalian dalam mengeluarkan ide-ide yang cemerlang sehingga nanti hasil akhir dari kuliah ini itu tidak hanya terbatas menjadi paper yang ada di kuliah, tetapi bisa menjadi paper yang nanti bisa kita banggakan dan bisa kita publish sesuai dengan hasil yang insya Allah berguna untuk masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengubah RPS-nya khususnya di bagian saya, tidak hanya dengan serta-merta ngasih contoh-contoh singkat, ini contoh, pikir sendiri. Enggak. Saya berusaha untuk ngasih fundamental, dan saya berusaha untuk memasukkan hal yang selama ini menurut saya jarang untuk dibahas. Emang gelombang elektromagnetik kena air gimana? Kena vegetasi kayak apa? Kena komponen lain bagaimana? Agar kalian juga tidak cuman berpikir, oke, langsung aja aplikasinya mau pakai ini, enggak. Tapi dipikirkan juga konsep, oke, gelombang elektromagnetik kalau kena fitur tertentu akan seperti ini. Sehingga kalau mau topiknya itu, remote sensing yang paling pas produknya ini. Pastikan produknya punya data QA yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah, salah satu usaha teman-teman untuk bisa melakukan itu adalah tugas keempat dan tugas kelima. Tugas keempat itu adalah tugas yang mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Berapa kelompoknya? Jumlahnya adalah masing-masing 4 orang. Kalau saya tidak salah lihat dan salah ingat, nanti akan ada 5 kelompok. Kelompoknya silakan pilih secara random. Atau kalau Anda bilang, jangan Pak, biar Bapak saja yang pilihkan, bilang ke saya, biar nanti saya pilihkan. Fokus dari kelompok atau tugas keempat ini adalah praktikum machine learning, teman-teman. Jadi silakan bikin model sederhana, mau random forest ataupun um,
SVM boleh ya, support vector machine, untuk 3 sampai 5 kelas yang ada. Terserah Anda mau menggunakan proxy yang berkaitan dengan urban area boleh, berkaitan dengan vegetasi boleh, berkaitan dengan air atau pesisir boleh, ataupun dengan topik-topik lainnya silahkan. Gunakan AOI Indonesia yang realistis dan data yang sudah kalian kenal dari tugas 2 dan tugas 3 jika memungkinkan. Tujuan tugasnya tidak lalu meminta Anda untuk menggunakan model machine learning yang bagus atau dakik-dakik dalam bahasa Jawa, tapi untuk menunjukkan workflow yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti luarannya adalah laporan singkat, iya, yang terdiri dari penjelasan dari workflow remote sensing thought process yang pernah saya berikan, lalu tambah dengan hasil-hasil daripada workflow menggunakan machine learning tersebut, ditutup dengan skripnya. Nanti akan saya berikan contoh skripnya, teman-teman, contoh skrip random forest dan juga contoh skrip dari support vector machine itu. Waktunya kapan? Waktunya adalah 2 minggu sampai di sini saya lupa kasih deadline-nya ya. Sampai hari Sabtu tanggal tanggal 19 bulan April. Saya buat sekarang deh biar tidak lupa. Jam 23.59 WIB. Kalau kalian merasa, Pak, tolong kelompoknya Bapak aja yang buat biar tidak ada prahara di antara kami, ya udah nanti sampaikan biar nanti saya buatkan grupnya. Atau kalau Anda mau cari grup sendiri silahkan. Itu adalah tugas keempat. Nah, sekarang tugas kelima yang tidak kalah penting, teman-teman, yaitu menyiapkan diri kita agar di pertemuan ke-9 Anda siap melakukan presentasi pertama di kelas offline bersama Bu Wana. Menggunakan kelompok yang sama dengan tugas 4, silahkan Anda isi kanvas yang ada di sini. Cara mengisinya adalah setiap anggota silahkan pilih topiknya, terserah. Silahkan setiap anggota membuat playbook masing-masing. Setelah itu, gunakan diskusi secara kelompok untuk menentukan playbook siapa yang paling baik, yang paling asik, atau yang paling menarik untuk dipresentasikan di depan kelas. Nanti reportnya, selain presentasi yang Anda berikan, tentu lampirannya adalah playbook dari masing-masing anggotanya. Biar menunjukkan kalau playbook yang Anda punya tidak cuma satu untuk setiap kelompok, tapi ada banyak yang mana dari situ Anda pilih satu sebagai yang Anda presentasikan. Ingat teman-teman ya, presentasinya dilakukan di minggu ke-9, alias tanggal 15. Berarti toh. Tapi pengumpulan laporannya tidak dilakukan atau sampai tanggal 19 juga. Jadi dua-duanya dikumpulkan tanggal 19, tapi untuk tugas 5 ini dipresentasikan nanti setiap kelompok akan melakukan presentasi 5 sampai 8 menit yang dilakukan di kelas secara luring bersama Bu Wana. Fokus utamanya teman-teman, Anda bisa mengisi kanvas itu tidak cuma secara kelompok tapi juga secara individu dan Anda bisa menjelaskan dan bisa menunjukkan remote sensing approach dan remote sensing mindset-nya itu sudah masuk di Anda atau belum. Jadi harus ada produknya, syarat validasinya, ada resikonya, dan ada rekomendasi serta mitigasi yang nanti diharapkan bisa keluar daripada hasil tersebut. Itu teman-teman ya, masih ada 2 atau 3 slide lagi, saya agak lupa, tetapi biar enak, ini sudah jam berapa? Kurang 5 menit sebelum teman-teman yang mau beribadah harus berangkat. Silakan bisa langsung scan daripada daripada QR code-nya dan sampaikan ke saya kalau ada yang tidak bisa scan.
Bapak, maaf, izin saya tidak bisa scan, Pak. Atas nama saya. Tulisannya apa? Tidak divalidasi, sudah tidak valid atau emang tidak bisa aja? Saya tidak bisa nge-scan, Pak. HP-nya lagi rusak. Oke. Terima Siapa kasih, namanya? Pak. Sama-sama. Izin Bapak, saya juga HP-nya lagi rusak, nggak bisa scan absen. Ya, tadi yang pertama namanya siapa? Sakinah ya, betul nggak? Iya, Pak. Syakina, Pak. Ya, yang kedua Mas Muhammad Iksan. Oke. Ya, terus para diva sudah. Ya, di sini ada beberapa yang namanya belum tercatat hadir teman-teman. Ada Mas atau Mbak Danis, ada Mbak Dita, ada Mbak Fatiha, ada Mbak Cleo, ada Mas Ahmad Ridho, dan Mas Iko. Nama-nama tersebut yang mungkin belum bisa absen dan ingin diabsenkan, silakan disampaikan ke saya. Ada Mbak Danis, ada Mbak Dita, ada Mbak Fatiha, ada Mbak Cleo, dan ada Mas Iko. Cleo hadir, Pak. Oke. Di sini kalau saya lihat Mbak Danis sama Mbak Dita ada ya? Oh, ditanya nggak ada. Mbak Danis doang yang tercatat ada. Satu, dua, dor. Kalau tidak ada komentarnya berarti kita lanjutkan teman-teman. Ini si DKL sih, PJL salah. Nah, saya tambahkan dengan dua slide singkat teman-teman yang akan selesai sebelum menit ke-30. Yang pertama adalah saya berharap saya ingin ngasih tahu bahwa UTS di minggu depan itu bukan UTS yang sekedar ngetes hafalan nama sensor atau hafalan papernya, enggak. Yang pingin saya uji adalah pemahaman kalian akan bukan data-data, secara filosofis yang kita sudah ajarkan dan belajar bersama selama 7 minggu terakhir ini. Yang pertama, kemampuan kalian memilih produk yang masuk akal. Yang kedua, menulis QA-QA yang ada. Mau kemana, Mas? Yang ketiga, menjelaskan workflow yang bisa dipertahankan. Yang keempat, memilih metrik yang bisa dipakai dalam penelitian itu. Dan terakhir, menulis klaim yang aman secara ilmiah. Saya tidak minta Anda untuk ngapal DOI ya. Saya tidak minta Anda untuk ngapal algoritmanya namanya apa, tapi saya minta Anda untuk mengetahui konsep di balik algoritmanya itu gimana. Saya tidak minta Anda untuk menghafal threshold tanpa tahu konteksnya kenapa batas atau threshold itu ada. Saya juga tidak mau Anda untuk nanti bilang seenak-enaknya tanpa bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda tulis. Intinya teman-teman, soal UTS itu memang berbentuk esai, tapi saya tidak minta Anda untuk gedabrus atau kalau bahasa orang Jawanya gambas ya, atau ngomong sekenananya aja dan dari hafalan tidak, tapi saya ingin berangkat dari konsep, berangkat dari pemahaman. Dan saya sudah berikan beberapa istilahnya langkah untuk yang bisa dipikirkan secara filosofis serta secara konseptual sebenarnya, seperti remote sensing thought process seperti remote sensing process ataupun juga remote sensing mind map dan terakhir adalah playbook canvas yang bisa menjadi dasar Anda dalam menentukan jawaban dari UTS-UTS tersebut. Terakhir, teman-teman, informasinya UTS dilakukan secara luring di ruangan dan jadwal yang sudah ditentukan hari Selasa tanggal 7 April jam 7.30 sampai 9.15 di GK 2407. Sifat UTS-nya closed book, tapi boleh bawa satu cheat sheet. Anda silakan buat kertas A5, isi apapun yang mau Anda isi di situ. PPT-nya sudah saya sediakan semua teman-temannya. Kalau ada yang mau Anda isi dari PPT itu silahkan. Anda boleh membawa satu cheat sheet. Tidak perlu bawa kalkulator karena tidak ada angka-angkanya. Kalaupun ada angkanya, angka yang gampang untuk dihitung, bukan angka yang membutuhkan kalkulator, dan harus membawa alat tulis sendiri. Nah, sedikit perbedaan dengan kelas-kelas biasanya, teman-teman, karena posisinya adalah saya belum ada di Lampung, maka nanti 5 menit sebelum UTS selesai,
Saya persilahkan kalian untuk gunakan HP untuk melakukan scan LJ kamu. Nanti LJK hasil scan-scanan itu tolong dalam bentuk PDF diunggah ke e-learning yang tempatnya nanti akan saya sediakan. Saya akan sediakan waktu 5 menit sebelum UTS selesai sampai 10 menit setelah UTS selesai untuk mengunggah. Nah, nanti kalau sudah, LJK-nya dikumpulkan ke pengawas, soalnya bawa pulang kalau mau sebagai arsip. Sehingga kesimpulannya teman-teman, siapkan HP atau device yang scannernya bagus, scanner itu maksudnya kamera ya minimal, sinyalnya baik, dan baterai yang mumpuni, biar nanti tidak ada masalah ketika mau mengunggah LJK tersebut. Itu catatan dari UTS PJL, teman-teman. Sekian dari saya akan tutup rekamannya, tapi kalau ada yang mau tanya, dipersilahkan. Terima kasih, teman-teman.